Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yasinta Angel Pupu. NIM saya 19950171. Saya merupakan mahasiswa Universitas Amikom. Saya mengambil program studi hubungan internasional. Di sini saya akan menganalisis suatu organisasi ASEAN. ASEAN sendiri itu merupakan adalah suatu organisasi kawasan di Asia Tenggara, di mana negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu bersatu untuk bekerja sama di dalam bidang ekonomi, terus ada bidang sosial, bidang lingkungan, bidang keamanan, bahkan pendidikan dan budaya. Dengan adanya organisasi ASEAN ini membantu negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk meningkatkan laju ekonomi mereka, untuk meningkatkan kestabilan ekonomi ataupun keamanan yang ada. Tujuan pembentukan ASEAN itu dapat tercermin dengan adanya visi misi yang dibentuk oleh ASEAN sendiri. Visi misi yang ada ini tercermin dalam tujuan ASEAN, di mana pada waktu pembentukan ASEAN Deklarasi Bangkok menyebutkan bahwa tujuan pembentukan ini yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua ada meningkatkan perdamaian dan kestabilisan regional. Lalu yang ketiga ada meningkatkan kerjasama dan saling membantu kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Lalu ada memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Yang terakhir, tujuan ASEAN adalah meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis SWOT, di mana analisis di sini saya akan melihat dari kekuatan ASEAN, terus ada kelemahannya, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh ASEAN. Untuk kekuatan yang dimiliki oleh ASEAN, itu terletak pada tujuan yang mereka miliki, di mana di sini ada kerjasama politik keamanan ASEAN. Yang pertama, ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian, khususnya di kawasan dan umumnya di dunia. Sebagai contoh kayak yang dilakukan ASEAN itu tuh ada mereka bentuk ACCT, di mana ACCT ini adalah suatu bentukan yang dibuat oleh ASEAN dalam bidang terorisme. Terus mereka juga menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan dan kerjasama lintas negara kayak penyelundupan narkoba, terorisme, dan isu-isu hard power lainnya. Lalu kekuatan yang kedua di sini ada kerjasama ekonomi ASEAN. Jadi ASEAN tuh memiliki suatu kerjasama ekonomi, di mana kerjasama ekonomi di sini tuh ada sektor perindustrian, perdagangan, serta pembentukan kawasan perdagangan bebas di ASEAN. Contohnya aja AFTA. AFTA di sini tuh kayak negara-negara ASEAN itu tuh kayak melakukan kerjasama di bidang ekonomi, karena suatu negara itu nggak bisa berdiri sendiri kan. Negara juga makhluk sosial, di mana dia membutuhkan negara lain, bahan baku lain, ataupun hal-hal yang lain untuk membangun serta untuk mencapai tujuan mereka. Lalu yang ketiga ada kerjasama fungsional ASEAN. Kerjasama fungsional dalam ASEAN itu kayak mencakup bidang-bidang kebudayaan, ada penerangan, ada pendidikan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi. Terus ada penanganan bencana alam, kesehatan, ketenaga kerjaan, pembangunan sosial, pengatasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, kepemudaan, penanggulan narkoba, peningkatan administrasi, dan kepegawaian publik. Jadi dalam kerjasama fungsional ASEAN ini tuh terdapat isu-isu soft power dalam hubungan internasional agar yang namanya untuk menjaga kestabilisan kerjasama itu nggak perlu melihat dari hard power aja atau enggak isu-isu utama, tapi perlu adanya isu-isu pendamping lainnya kayak seperti tadi yang saya sebutkan kayak ketenaga kerjaan dan lain-lain. Terus di sini ada namanya pembebasan visa, di mana di kawasan Asia Tenggara ini orang-orang berpergian tuh nggak usah pakai visa lagi. Jadi ini termasuk kekuatan yang dimiliki
oleh ASEAN sendiri. Terus yang terakhir ada hubungan eksternal ASEAN, di mana kerjasama ASEAN ini tuh bukan hanya di kawasan aja, tapi mereka juga kayak menggali kerjasama dengan negara-negara lain. Contohnya aja kayak Kanada, Cina, mereka juga bekerja sama dengan Uni Eropa, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan juga Amerika Serikat, bahkan Rusia. Selanjutnya ini kelemahan yang dimiliki oleh organisasi ASEAN, di mana negara-negara anggota ASEAN ini tuh belum memiliki satu suara, sehingga belum ada keseragaman dalam menentukan suara. Padahal satu suara itu tuh sangat diperlukan dalam suatu organisasi gitu loh. Jadi mereka harusnya tuh memiliki satu tujuan, satu keinginan agar mereka tuh bisa berjalan bersama-sama gitu loh. Jadi tujuan yang mereka capai, tujuan yang mereka miliki itu tuh memiliki satu suara. Jadi karena di sini banyak anggota-anggota yang mereka masih mementingkan kepentingan mereka sendiri, makanya kadang dalam suatu kasus tidak terdapat adanya satu suara. Peluangnya itu tuh ASEAN akan menjadi organisasi supranasional di dunia setelah Uni Eropa. Kita tahu organisasi supranasional itu satu-satunya hanya Uni Eropa. Dan kalau semisal ASEAN bisa mencapai tingkatan tersebut, maka ASEAN bisa menjadi salah satu organisasi kawasan yang supranasional. Untuk ancamannya di sini terdapat rasa ketidakseragaman yang ada dapat menghancurkan tujuan yang telah disusun dan hendak dicapai oleh ASEAN. Sehingga kelemahan yang dimiliki ASEAN dapat menjadi senjata penghancur organisasi ASEAN atau bisa menjadi bumerang bagi ASEAN. Terus strategi yang digunakan ASEAN saat masa pandemi ini tuh banyak banget ya. Dari mitigasi kesehatan, terus ada stimulasi ekonomi, terus ada kebijakan fiskal dan moneter, terus ada pemulihan pariwisata dan perjalanan. Kalau di bidang kesehatan tuh mungkin mereka kayak menginformasikan informasi dan cara penanganan COVID-19, terus memberikan perkembangan harian COVID-19, terus adanya penilaian resiko dari laporan pengawasan COVID-19, dan ada laboratorium untuk memulai virus COVID-19 juga untuk meneliti hal tersebut. Jadi berhubungan dengan kesehatan yang dimiliki. Kalau untuk ekonomi ini ASEAN tuh menerapkan kebijakan di mana adanya insentif pajak bagi bisnis yang terdampak COVID-19 ini. Terus ada subsidi bantuan tunai, terus ada diskon tagihan listrik, insentif sama tambahan bagi mereka yang bekerja di bidang kesehatan. Jadi kayak door prize bagi mereka yang bekerja di bidang kesehatan. Terus ada penangguhan biaya atau penerapan biaya yang lebih rendah dari pemerintah. Terus di sini ada bank sentral menerapkan kebijakan perusahaan suku bunga dan membeli surat berharga atau obligasi pemerintah agar keuangan mereka terjaga. Terus di langkah perdagangan di sini tuh ada pembatasan ekspor dan pelonggaran impor. Terus memaksimalkan pasokan pangan di kawasan ASEAN, memastikan pasar tetap terbuka dan tidak menerapkan kontrol ekspor, pembatasan dan larangan, sama mendeklarasikan komitmen menjaga pasar pangan dan memperkuat kerjasama ekonomi ASEAN tentunya agar mereka tidak terkena dampak adanya COVID-19. Untuk pemulihan pariwisatanya, ASEAN di sini tuh kayak membina koordinasi dalam mempercepat memberikan informasi perjalanan agar orang-orang yang ingin melakukan perjalanan tuh punya informasi yang terupdate. Terus mereka juga mengintensifikasikan kolaborasi organisasi pariwisata nasional dengan sektor ASEAN dan juga memperkuat kerjasama di bidang pariwisata. Kesimpulan dan saran yang dari saya atas organisasi ini adalah organisasi ASEAN baik dalam menjadi wadah kerjasama sebagai tempat untuk negara-negara di ASEAN mengembangkan dan juga mencapai tujuan nasional pribadi mereka. Dengan adanya hal ini, harus adanya keberagaman di dalam ASEAN agar organisasi ini dapat berkelanjutan sampai waktu yang tidak terbatas. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Selamat siang semua.